Dime tu verdad, nadie te está sacando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo, todo lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Eso me está matando. Oh no, te estaba buscando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang data mahasiswa transaksi pada perpustakaan dalam bahasa Python. Saya sebagai moderator dan narasumber, nama saya Sulawati Nasution, dan sebelah kanan saya Budi dan Jesma Marti. Saya Putri Syekh Aswa, Siti Apriani Ali, dan sebelah kiri saya Nada Afira, saya Syekh Indonesia. Baik, silakan menyaksikan. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang list atau dictionary. List adalah koleksi turut dari elemen yang dapat diubah atau mutable. Elemen dalam list dapat berupa tipe data apapun, termasuk angka, string, dan bahkan objek lain seperti dictionary. Dalam program ini, kita menggunakan list untuk menyimpan data mahasiswa dan transaksi. B. Sorting. Sorting adalah proses mengurutkan data dalam urutan tertentu, baik itu ascending atau menaik atau descending menurun. Dalam program ini, kita melakukan sorting pada data transaksi berdasarkan tanggal pinjam. Kita menggunakan fungsi sort untuk mengurutkan list. Fungsi ini menerima dua argumen, list yang akan diurutkan dan kunci key yang digunakan untuk menentukan urutan. C. Searching. Searching adalah proses mencari elemen tertentu dalam data. Dalam program ini, kita melakukan pencarian mahasiswa berdasarkan nama yang digunakan oleh pengguna. Kita menggunakan list comparison untuk mencari mahasiswa. Namanya mengandung string yang dicari. Yang pertama, list or dictionary. List digunakan untuk menyimpan koleksi data terurut dan dapat diubah. Sedangkan dictionary untuk menyimpan data dalam pasangan kunci nilai atau TTL. Berikut ordinalnya. Terdapat data mahasiswa ada 6, yaitu data ID, nama, dan jurusan. Ada juga data transaksi, yaitu ID transaksi, ID mahasiswa, judul buku, dan tanggal pinjam. Dalam menentukan data mahasiswa adalah print data mahasiswa, for untuk memanggil mahasiswa, lalu print untuk menampilkan data tersebut. Bentuk juga dengan tampilkan transaksi. Berikut dan ordinalnya. 1. Mahasiswa. Yang kedua ada data transaksi. Yaitu yang kedua sorting. Sorting digunakan untuk mengurutkan data dalam urutan tertentu, baik secara ascending, menarik, atau descending menurun. Ini memudahkan penggunaan untuk melihat data dalam urutan yang logis dan teratur. Contoh penggunaan sorting termasuk mengurutkan daftar angka, nama, atau tanggal. Lalu ini adalah codingannya, yaitu depth sort transaksi, yaitu yang pertama mengurutkan transaksi berdasarkan tanggal pinjam. Lalu sort transaksi sama dengan sort buka kurung transaksi, koma k sama dengan lambda x titik 2 x buka kurung kurawal, yaitu tanggal pinjam. Setelah itu transaksi diurutkan berdasarkan tanggal pinjam. Lalu for in sort transaksi, yaitu MHS sama dengan next, lalu buka kurung M for M in mahasiswa, if M buka kurung ID sama dengan transaksi ID, non if MHSW. Dan berikut cara menampilkannya, yaitu ID transaksi, nama mahasiswa, judul buku, dan tanggal pinjam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi searching. Fungsi searching mahasiswa atau nama. Fungsi ini menerima satu parameter, yaitu nama.
Tujuan fungsi ini adalah mencari data mahasiswa berdasarkan nama yang diberikan sebagai parameter. Mencari mahasiswa berdasarkan nama, ini adalah komentar yang menjelaskan tujuan dan baris kode selanjutnya. Hasil sama dengan buka kurung siku mahasiswa for mahasiswa in mahasiswa if nama titik lower, buka kurung tutup kurung in mahasiswa, buka kurung nama titik lower tutup kurung, baris ini melakukan pencarian data mahasiswa. If hasil, jika list hasil tidak kosong, berarti ada data mahasiswa yang sesuai dengan nama yang dicari. Maka program yang akan menjalankan kode di dalam blok if. Print hasil pencarian mahasiswa. Gunanya mencetak teks hasil pencarian mahasiswa di layar. For mahasiswa in hasil, menjalankan loop untuk setiap data mahasiswa yang ada di dalam list hasil. Print FID, mahasiswa ID, nama sama dengan mahasiswa, nama, jurusan, mahasiswa, jurusan, gunanya sebagai mencetak informasi data mahasiswa yang ditemukan, termasuk ID, nama, dan jurusan. Guna else adalah jika list hasil kosong, berarti tidak ada data mahasiswa yang sesuai dengan nama yang dicari. Maka program akan menjalankan kode di dalam blok else. Terakhir, print mahasiswa tidak ditemukan. Gunanya mencetak teks mahasiswa tidak ditemukan di layar. Kesimpulannya, fungsi searching mahasiswa nama ini akan mencari data mahasiswa berdasarkan nama yang diberikan dan menampilkan data mahasiswa yang ditemukan atau pesan bahwa mahasiswa tidak ditemukan. Definisi fungsi menu. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan menu program aplikasi perpustakaan kepada pengguna. Fungsi ini dijalankan di dalam if name main, yang berarti fungsi ini hanya dijalankan ketika kode ini dijalankan sebagai program utama. Kode while true membuat loop yang akan berulang terus-menerus sampai pengguna memilih opsi untuk keluar. Di dalam loop, kode akan mencetak judul menu aplikasi perpustakaan, mencetak pilihan menu dari nomor 1 hingga 5, menerima input dari pengguna dengan pilihan input pilih menu 1 sampai 5, memeriksa pilihan pengguna menggunakan if dan ellipse statement. Jika pilihan pengguna adalah 1, fungsi tampilan mahasiswa akan dipanggil. Jika pilihan pengguna adalah 2, fungsi tampilan transaksi akan dipanggil. Jika pilihan pengguna adalah 3, fungsi sorting transaksi akan dipanggil. Jika pilihan pengguna adalah 4, kode akan meminta input nama mahasiswa dari pengguna dan memanggil fungsi searching mahasiswa atau nama. Jika pilihan pengguna adalah 5, kode akan mencetak pesan terima kasih, program selesai, dan keluar dari loop dengan break. Jika pilihan pengguna tidak valid, bukan angka dari 1 sampai 5, kode akan mencetak pesan pilihan tidak valid, silahkan coba lagi, dan loop akan berulang kembali fungsi yang dipanggil. Kode ini mengasumsi bahwa fungsi-fungsi yang dipanggil seperti tampilan mahasiswa, tampilan transaksi, sorting transaksi, dan searching mahasiswa sudah didefinisikan di bagian lain dari program. Fungsi-fungsi ini menjalankan tugas-tugas yang sesuai dengan pilihan menu. Misalnya menampilkan data mahasiswanya, menampilkan transaksi, dan mencari data mahasiswa. Baik, kesimpulannya, kode ini adalah bagian dari program aplikasi perpustakaan yang menampilkan menu kepada pengguna dan mengarahkan eksekusi program berdasarkan pilihan pengguna. Program ini belum lengkap karena fungsi-fungsi yang dipanggil belum didefinisikan. Kode ini ditulis dalam bahasa Python. Kode ini menunjukkan contoh dasar pengguna loop input. Terima kasih. Baik, sekianlah hasil penjelasan kami. Jika ada salah, kami mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.